Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen mengampu mata kuliah literasi digital SD serta teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 12, yang dimana pada presentasi kali ini saya bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pemaparan materi, dan yang ketiga sesi penutup. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferdi Setiawan. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya, yaitu ada Agis Risdianti, Ari Ramawati, dan juga Nadia Eka Putri. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang perkembangan teknologi digital mendorong siswa sekolah dasar untuk menjadikan internet sebagai sumber utama informasi dalam pembelajaran. Namun, rendahnya kemampuan siswa dalam mengevaluasi dan menggunakan informasi digital secara kritis menyebabkan kesalahpahaman seperti kebiasaan belajar instan. Kondisi ini menjadi tantangan dalam kurikulum Merdeka yang menekankan berpikir kritis dan kemandirian belajar. Oleh karena itu, pengembangan riset literasi digital sejak dini penting untuk membekali siswa kemampuan mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab, sehingga mendukung pembelajaran abad ke-21 dan mencegah misinformasi. Yang selanjutnya yaitu pengertian. Riset literasi digital adalah kemampuan siswa sekolah dasar untuk melakukan kegiatan pencarian, pengolahan, dan pemanfaatan informasi yang narasumber dari media digital secara kritis, sistematis, dan bertanggung jawab. Kemampuan ini meliputi proses merumuskan pertanyaan sederhana berdasarkan rasa ingin tahu, menentukan kata kunci yang tepat saat mencari informasi di internet melalui kredibilitas dan relevansi sumber informasi, serta mengolah informasi dengan bahasa sendiri agar mudah dipahami. Selain itu, riset literasi digital juga menekankan pentingnya etika digital seperti menyebutkan sumber informasi dan menghindari praktik menyalin secara langsung. Melalui penguasaan riset literasi digital, siswa diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu berpikir kritis, belajar mandiri, bijak, dan menghadapi beragam informasi di era digital. Yang selanjutnya yaitu komponen utama. Yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian sederhana. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Di sini siswa diajak untuk mengubah rasa ingin tahu mereka menjadi pertanyaan yang bisa dijawab. Misalnya, jika mereka tertarik dengan tema hewan peliharaan, mereka bisa bertanya apa saja makanan yang baik untuk kelinci. Dengan cara ini, siswa belajar untuk berpikir lebih jelas dan fokus pada apa yang ingin mereka cari tahu. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pencarian digital. Setelah memiliki pertanyaan, siswa perlu mencari informasi di internet. Mereka harus belajar memilih sumber yang tepat, seperti mesin pencari yang ramah anak. Misalnya, mereka menggunakan Google dengan kata kunci yang sederhana seperti makanan kelinci. Mereka juga akan mengenal berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, dan video, serta cara mengaksesnya dengan aman. Yang ketiga, mengevaluasi dan memilih informasi. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk belajar berpikir kritis. Siswa diajarkan untuk mempertanyakan informasi yang mereka temukan. Mereka bisa bertanya dengan cara yang pertama yaitu siapa yang membuat informasi ini. Ini membantu mereka tahu apakah sumbernya terpercaya atau tidak. Yang kedua, apakah informasi ini cocok untuk menjawab pertanyaan saya? Jika ya, ini dapat membantu mereka menilai relevansi. Yang ketiga, apakah informasinya terbaru? Ini penting agar informasi yang mereka dapatkan tidak usang. Dengan cara ini, siswa belajar membedakan antara fakta dan opini serta mengenali situs yang dapat dipercaya. Yang keempat, mengelola dan mensintesis informasi. Setelah mendapatkan informasi yang baik, siswa perlu mengatur informasi tersebut dengan cara yang rapi. Mereka bisa mencatat poin-poin penting dengan kata-kata mereka sendiri dan menggabungkan informasi dari beberapa sumber. Misalnya, jika mereka menemukan informasi dari 2 situs yang berbeda tentang makanan kelinci, mereka bisa mencatat hal-hal penting dari kedua sumber tersebut dan menyimpannya sebagai referensi. Yang kelima, mengomunikasikan temuan dan bertindak secara etis. Langkah terakhir adalah menyampaikan hasil penelitian mereka. Ini bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti membuat poster, presentasi, atau tulisan pendek. Yang penting di sini adalah siswa diajarkan untuk menyalurkan dari mana mereka mendapat informasi tersebut,
Misalnya mereka habis mengatakan, saya belajar dari situs A. Ini mengajarkan mereka nilai kejujuran dan bertanggung jawab ketika menggunakan informasi orang lain. Yang selanjutnya yaitu strategi pengajaran yang efektif. Untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan ini, guru perlu menggunakan metode pengajaran yang tepat. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning. Contohnya, guru memberikan masalah atau pertanyaan kepada siswa seperti mengapa penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Siswa kemudian mencari informasi dan menyusun jawaban mereka sendiri. Ini membuat siswa aktif berpikir dan mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Contohnya, siswa diberi tugas untuk membuat kampanye tentang penghematan air. Mereka perlu menggunakan riset, merencanakan, dan akhirnya mempresentasikan hasilnya. Ini membantu siswa belajar sambil bekerja sama dan menciptakan sesuatu yang nyata. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Jika ada masalah sampah plastik di sekolah, siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi. Mereka belajar mencari informasi yang relevan dan mengevaluasi solusi yang ada. Yang keempat, digital storytelling. Contohnya, siswa mencari gambar dan fakta untuk menceritakan kembali sebuah cerita dan proses sains. Seperti metamorfosis kupu-kupu. Ini melatih mereka untuk menyusun informasi secara logis. Yang selanjutnya yaitu tantangan bagi guru. Mengajarkan riset literasi digital tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi guru, antara lain yang pertama tantangan internal. Keterlibatan kompetisi, banyak guru merasa belum siap mengajarkan keterampilan ini karena kurangnya pelatihan. Yang kedua, beban administratif. Tugas-tugas administratif yang banyak membuat guru sulit menemukan waktu yang untuk fokus pada riset digital. Yang ketiga, pola pikir yang kaku. Beberapa guru masih berpikir cara lama adalah dan merasa takut jika siswa menggunakan internet. Yang kedua tantangan eksternal. Kesenjangan infrastruktur. Tidak semua sekolah memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Di daerah terpencil, fasilitas seringkali tidak memadai. Yang kedua, dukungan dari orang tua. Banyak orang tua yang tidak paham tentang literasi digital sehingga tidak membantu anak-anak mereka. Yang ketiga, kurangnya panduan sekolah. Sekolah seringkali tidak memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana mengajarkan keterampilan ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Riset literasi digital merupakan kemampuan dasar yang sangat penting untuk dimiliki siswa sekolah dasar di era digital. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis dalam mencari, menyeleksi, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital secara tepat dan bertanggung jawab. Melalui penguasaan riset literasi digital, siswa dapat terhindar dari kebiasaan menyalin informasi tanpa memahami isi dan kebenarannya, serta lebih siap menghadapi tuntutan pembelajaran yang menekankan kemandirian dan pemecahan masalah. Penerapan riset literasi digital di sekolah dasar dapat dilakukan melalui pembelajaran aktif seperti inquiry, berbasis proyek, pemecahan masalah, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Namun, keberhasilan pengembangan sangat bergantung pada peran guru, ketersediaan fasilitas, serta dukungan sekolah dan orang tua dalam menciptakan lingkungan belajar digital yang aman dan mendukung. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.